بإذن الله. بإذن الله هذا العمل خالص لوجه الله عز وجل في ذكرى استشهاد قائد نواة الشمال أسامة بهربيد أبو عبيدة، وتحية إلى محور المقاومة الإخوة في حزب الله وفي اليمن وفي العراق وكل شرفاء الوطن عن الفصائل الفلسطينية المقاتلة بإذن الله. يهربون كالفئران بعد عملية القنص قنصوهم أبناء سرايا القدس بلواء الشمال. روح بطنه، روح قدام، روح قدام. سيبها سيب، هديلي خلاص سيب بالله عليك. لا تتطوسي. Berbagai spekulasi penyebab jatuhnya helikopter yang menyebabkan Presiden Iran Ebrahim Raisi dan rombongan meninggal muncul. Mantan Menteri Luar Negeri Iran Muhammad Javad Zarif menilai Amerika Serikat ikut bertanggung jawab atas insiden ini. Selain Raisi, kecelakaan itu turut menewaskan Menteri Luar Negeri Iran Hussein Amir Abdullahian, kemudian Gubernur Provinsi Azerbaijan Timur Malik Rahmati dan Mehdi Mousavi, kepala tim pengawal Raisi pada Minggu 19 Mei 2024. Zarif menuduh Amerika Serikat berkontribusi terhadap tragedi tersebut. Pasalnya, Washington sebelumnya memberikan sanksi atas penjualan peralatan penerbangan ke Iran. Sanksi tersebut menghalangi Iran untuk memelihara fasilitas penerbangan secara baik. Zarif menambahkan, kecelakaan itu akan dicatat dalam daftar hitam kejahatan Amerika terhadap bangsa Iran. Diketahui helikopter yang terlibat dalam kecelakaan itu adalah Bell 212. Pesawat berbilah 2 buatan Amerika Serikat ini mampu membawa 15 orang. Helikopter yang berusia sekitar 10 tahun itu sulit dirawat karena sanksi Amerika Serikat sehingga menyulitkan Iran untuk mendapatkan suku cadang atau pesawat baru. Sanksi-sanksi tersebut bahkan berlanjut dan diperluas, khususnya menargetkan dugaan program nuklir Iran. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah mengebom markas besar pasukan pendudukan Israel. Sejumlah tentara Israel dilaporkan cedera akibat serangan itu. Markas besar yang menjadi target serangan Hizbullah merupakan markas unit 91 di Barak Branit menggunakan roket Burkan. Kelompok tersebut mencatat bahwa operasi militernya menyebabkan cederanya beberapa tentara pendudukan. Bahkan sebagian barak hancur dan terbakar. Operasi tersebut dilakukan sebagai respons atas serangan Israel terhadap kawasan pemukiman di Lebanon Selatan, khususnya serangan terhadap kota Nahoura, selain untuk mendukung Gaza dan perlawanannya. Perlawanan juga mengebom barak pendudukan Israel di Ramim dan Zebedin, serta situs militer Raheb. Dikutip dari Al-Mayadin, 2 barak tersebut dilaporkan rusak parah. Sementara Hizbullah sendiri mengumumkan kematian 2 pejuangnya.
Mereka ialah Abbas Mahdi dan Raif Abdelnabi Meleji dari kota selatan Nahora. Pihak Iran akan melakukan penyelidikan terkait penyebab jatuhnya helikopter yang menyebabkan Presiden Ibrahim Raisi dan rombongan meninggal pada Minggu 19 Mei 2024. Kini muncul 4 dugaan penyebab jatuhnya helikopter, mulai dari sabotase Israel hingga pihak internal Tehran sendiri. Banyak yang berspekulasi jika Israel ikut terlibat dalam insiden jatuhnya helikopter Iran. Hal ini karena sebelumnya Israel diduga terlibat pembunuhan ilmuwan nuklir Iran, Mohsen Fakhrizadeh. Fakhrizadeh terbunuh dalam serangan canggih yang melibatkan senjata yang dikendalikan dari jarak jauh. Israel tidak membenarkan atau menyangkal keterlibatan mereka dalam serangan tahun 2020 itu. Mantan penasihat keamanan nasional Israel, Majen Yaakov Amidrov pun yakin negaranya tak terlibat jatuhnya helikopter membawa Presiden Iran. Faktor internal pengalihan kekuasaan di Iran juga disebut-sebut ada di balik kecelakaan tragis itu. Para pakar internal percaya bahwa persaingan menggantikan Ali Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Iran menjadi salah satu penyebab. Selain itu, usia helikopter jenis Bell 212 juga diduga menjadi faktor kecelakaan. Karena sanksi Amerika Serikat dan kendala keuangan, Iran mengalami kesulitan dalam membeli suku cadang sehingga pemeliharaan menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, cuaca saat itu sangat tidak bagus, diduga kendala penerbangan helikopter. Awan menggantung rendah dan suhu lebih dingin dari rata-rata di wilayah tersebut. Kondisi yang buruk ini juga dikonfirmasi oleh pemerintah Iran. Seorang penembak jitu Brigade Al-Qassam menyerang seorang tentara Israel. Insiden ini dilakukan di Poros Al-Tahadum, timur laut kamp pengungsi Jabalia, utara jalur Gaza pada Senin 20 Mei 2024. Dari klip video yang diunggah Brigade Al-Qassam, terlihat seorang tentara rezim Zionis tengah duduk bersandar di tembok. Ia tak sadar diincar oleh penembak jitu Al-Qassam lantaran posisinya membelakangi. Tembakan langsung diarahkan ke posisi IDF dan mengenai kepala. Tentara tersebut langsung tak berdaya, terlihat dari gerakan tangannya yang jatuh ke bawah. Mantan pejabat Iran menyalahkan Amerika Serikat atas jatuhnya helikopter yang membawa rombongan Presiden Iran Ibrahim Raisi pada Minggu 19 Mei. Sanksi yang diberikan Amerika Serikat dinilai menghambat Iran memelihara fasilitas penerbangan secara baik. Hal ini disampaikan oleh mantan Menteri Luar Negeri Iran Muhammad Javad Zarif pada Senin 20 Mei 2024. Ia menuduh Amerika Serikat berkontribusi terhadap tragedi tersebut karena memberikan sanksi atas penjualan peralatan penerbangan ke Iran. Diketahui Presiden Iran saat itu menggunakan helikopter Bell 212. Helikopter yang berusia sekitar 10 tahun itu sulit dirawat karena sanksi Amerika Serikat. Akibatnya, Iran kesulitan mendapatkan suku cadang atau pesawat baru. Sejak tahun 1979, ketika Iran menyegel kedutaan Amerika Serikat di Teheran, Amerika Serikat telah memberlakukan berbagai pembatasan ekonomi terhadap negara tersebut. Sanksi-sanksi ini telah diperluas selama bertahun-tahun, khususnya menargetkan dugaan program nuklir Iran. Sebuah lembaga pemikir Amerika Serikat mencatat bahwa maskapai penerbangan Iran dilarang membeli pesawat yang mengandung lebih dari 10% suku cadang Washington. Maskapai penerbangan Iran mengoperasikan beberapa pesawat tertua di dunia. Bloomberg membicarakan usia rata-rata armada di atas 25 tahun. Seorang perwira Israel tewas setelah mendapat luka serius dalam pertempuran di jalur Gaza Utara. Kini jumlah pasukan pendudukan Israel yang terbunuh mencapai lebih dari 600 orang.
Juru bicara tentara Israel mengatakan perwira yang meninggal itu adalah seorang komandan kompi di Batalion 202 Brigade Pasukan Terjun Payung ke-35. Militer Israel mengakui mereka menghadapi konfrontasi sengit di berbagai medan perang di Gaza, di mana pejuang perlawanan Palestina melakukan dan mendokumentasikan operasi mereka. Dikutip dari TehranTimes.com, tentara yang cedera atau terbunuh juga diperlihatkan oleh perlawanan. Terdapat peningkatan dalam operasi perlawanan kualitatif, terutama di Jabalia di sektor utara, di mana mereka telah berhasil memukul mundur serangan pasukan pendudukan selama sekitar 8 bulan. Pada Minggu 19 Mei, tentara Israel mengakui pembunuhan 2 anggotanya, sementara 4 tentara lainnya mendapat luka serius selama pertempuran. IAF juga mengumumkan cederanya seorang perwira serta 2 tentara lainnya dari Brigade Givati dan seorang tentara cadangan di bagian selatan jalur Gaza. Pada Sabtu 18 Mei, tentara Israel juga mengakui pembunuhan salah satu tentaranya di Brigade Pasukan Terjun Payung. Kematian terbaru ini menambah jumlah korban tewas IAF sejak dimulainya perang genosida di Gaza menjadi setidaknya 603. Meninggalnya Presiden Iran Ibrahim Raisi dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei 2024 turut direspon pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Ia turut menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas meninggalnya Raisi dan Menteri Luar Negeri Hussein Amir Abdullahian. Menurut media pemerintah Korut, Kim mengirim pesan bela sungkawa pada Senin 20 Mei kepada Muhammad Mokhber, Wakil Presiden pertama Iran. Melalui pesan itu, Kim menyebut kematian Raisi adalah kerugian besar bagi Iran. Tanya itu, masyarakat dunia yang menginginkan kemerdekaan dan keadilan juga turut berduka. Ia berharap pemerintah dan rakyat Iran dapat mengatasi kesedihan atas meninggalnya Raisi. Selain itu, keluarga Raisi juga dapat segera stabil kembali. Diketahui, Pyongyang dan Teheran memiliki hubungan dekat. Kedua negara tersebut diduga melakukan pertukaran suku cadang dan teknologi rudal balistik, terutama pada Perang Iran-Irak pada tahun 1980 hingga 1988. Menteri Hubungan Ekonomi Luar Negeri Korea Utara sendiri juga mengunjungi Iran bulan lalu. Kedatangan Menteri Korut ke Iran ini dinilai sebagai kunjungan yang langka, sehingga menimbulkan kecurigaan akan kemungkinan kerjasama senjata antara kedua negara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.